perempuan yang sedang diangkat motornya karena hendak diambil oleh debt collector. Ada pembayaran minta perbaiki, ya harus saya lanjutkan. Dan seperti lonte perlakuan Anda. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Hukum Indonesia sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan debt collector, antara lain dasar, etika penagihan, kewenangan, bagaimana sikap masyarakat atau debitur ketika menghadapi debt collector, dan yang terakhir, bagaimana ancaman hukuman bagi debt collector jika melanggar aturan main tersebut. Selanjutnya, kerjasama antara kreditur dengan pihak ketiga atau debt collector diatur dalam peraturan, antara lain 1. Peraturan Bank BI nomor 23 tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018. Selanjutnya, pada saat melakukan penagihan terhadap debitur, para debt collector harus memperhatikan etika-etika, antara lain 1. Harus menunjukkan identitas resmi dan surat kuasa antara pihak ketiga debt collector dengan kreditur. Yang kedua, dilarang menggunakan ancaman kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan debitur. Ketiga, dilarang dilakukan dengan tekanan secara fisik maupun verbal. Keempat, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak lain kecuali debitur itu sendiri. Kelima, penagihan yang menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus atau bersifat mengganggu. Selanjutnya, penagihan hanya dapat dilakukan di tempat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit. Selanjutnya, penagihan oleh debt collector hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan 20 malam. Dan yang terakhir, terkait dengan perjanjian fidusia atau pembiayaan kendaraan, debt collector harus menunjukkan salinan sertifikat fidusia. Namun, sejak terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tanggal 25 November 2019 yang berbunyi, terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari sini kita memahami bagaimana undang-undang telah mengatur ketat aturan main bagi para debt collector ketika melakukan penagihan terhadap debitur, yaitu hanya mengingatkan dan meminta pertanggungjawaban debitur atas kewajibannya dengan cara yang baik dan tanpa melakukan upaya paksa atau kekerasan dalam jenis apapun terhadap para debitur atau masyarakat. Selanjutnya, dalam hal penarikan objek jaminan fidusia atau kendaraan, jika debitur tidak mau atau keberatan menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, bagaimana sikap masyarakat atau debitur ketika dihadapkan dengan debt collector? Yang pertama adalah jangan takut. Ulangi, jangan takut. Karena debt collector hanya melaksanakan tugas dan mereka dibatasi oleh aturan-aturan pokok seperti etika, aturan hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penuhi kewajiban atau perjanjian debitur jika mampu. Selanjutnya, apa ancaman pidana atau hukuman bagi para debt collector yang tetap melakukan upaya paksa terkait dengan penagihan hutang tersebut? Beberapa ancaman pidana menanti para debt collector, antara lain
pasal 368 KUHP tentang pemerasan, pasal 365 KUHP tentang perampasan, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman, pasal 310 dan 315 KUHP tentang penghinaan, pasal 351 dan 170 KUHP tentang kekerasan, serta pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan atau rumah tanpa izin. Serta masih banyak ancaman pidana lainnya sesuai dengan bagaimana atau perbuatan apa yang dilakukan oleh debt collector terhadap debitur atau masyarakat. Selanjutnya, bagaimana upaya atau sikap dari masyarakat pada saat menghadapi berbagai macam upaya paksa serta perbuatan pidana yang dilakukan oleh para debt collector adalah dengan melaporkan kejadian tersebut atau peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak kepolisian dengan cara menunjukkan bukti, baik itu bukti rekaman maupun video dan lain sebagainya. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi sobat hukum sekalian. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.